Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini saya ingin mengupas sejarah tentang kerajaan saja yang berdiri di atas tanah Maria atau Donggonae, yang akhirnya menjadi Donggonae. Pendahuluan, orang pertama yang menyebar Islam di Rai Pai, pedagang atau mubalik dari bangsa Arab yang menyebar agama Islam di Bima mula-mula dilakukan oleh mubalik atau pedagang dari bangsa Arab. Mubalik atau pedagang dari bangsa Arab tersebut berdagang di Rai Pai, Kecamatan Wera dan sebagainya, berdagang di Lamere di Kecamatan Sape Utara. Sambil berdagang, mubalik bangsa Arab berkalamu pada setiap daerah yang disinggahi. Yang demikian itu dimaksud menyebar Islam dan mengundang para pembeli untuk datang ke sana. Untuk rakyat Kecamatan Wera belahan timur dilakukan di Rai Pai, dan untuk rakyat pantai utara Kecamatan Wera dilakukan di Radu. Penyebar Islam Arab yang menyebar Islam di Kecamatan Sape di Lamere meninggal di Lamere. Jenazah yang dimuliakan dikubur antara desa Buncu dan Lamere pada sisi sungai yang mengalir airnya ke Teluk Sape. Adapun ilmu kalam yang dikumandangkan lewat seni kalamu bagai tersebut di atas. Bahasa pengantarnya bahasa Arab. Pada mulanya hadirin datang ke sana tertarik oleh seni kalamu yang menawan, tetapi akhirnya ilmu kalam yang bernapaskan Islam itu dipelajari juga oleh rakyat, dan tersebarlah agama Islam di pantai timur Bima pada akhir abad ke-14. Kalamu yang sangat berjasa yang mengislamkan rakyat Kecamatan Sape ialah Kalamu Sape. Jadi ini sejarah akan saya ceritakan dari awal agar tidak salah penafsiran. Kalamu Sape yang sangat berjasa mengislamkan rakyat Sape yang telah diperkatakan sebelumnya, lengkapnya sebagai berikut. Kalamun Kadi, Kadi Maula Allah, Allah yamilu sama'uhu tanajul ulan kauli Allah ya Maula, Allah waulihi Allah waliyati, yang artinya berkata Kadi yang mulia, Allah maha mendengar. Selamat kalau engkau dengar katanya, Allah maha tinggi, Allah Tuhanku. Untuk penyebaran Islam selanjutnya, kalam Kadi yang bahasa pengantarnya bahasa Arab itu disederhanakan bentuk maupun isi kalam bahasa Bima yang akan kita uraikan dalam uraian berikut. Jadi kalam-kalam ini juga pada saat itu sering dibacakan untuk penyebaran agama Islam dan bisa menjadi doa yang ampuh, jadi senjata yang ampuh pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam. Sama seperti mantra-mantra lah bahasanya seperti itu. Pusat penyebaran Islam Arab atau Aranae. Terdorong oleh penyebaran Islam yang berhasil dengan gilang gemilang di pantai timur Bima, Pulau Sumbawa, menarik orang Maria mendatangkan guru Arab dari Rai Pai ke Wosundaru. Yang mulia guru Arab bersama-sama menyebar Islam di Wawo Maria, mendirikan pusat penyebaran Islam Arab di Wosundaru di Aranae, di sekitar puncak Gunung Maria pada sebelah utara. Yang mulia guru Arab yang dinanti-nantikan kedatangannya itu mendapat sambutan hangat rakyat Wosundaru. Pantun tua Wawo Maria mengajak yang mulia
Rato Ara agar yang mulia menyiar Islam yang suci di Wosundaru, tempat yang tinggi ini, yaitu ajakan pantun tua itu seperti berikut. Koburane kokok pandi katando nisa rasandasa jajunge. Maksudnya kira-kira sebagai berikut. Berkokoklah ayam putih, tinggi menukik menghadap pulau, serasa tinggi bagikan dijunjung. Dari Wosundaru, daerah Aranae yang tinggi letaknya itulah penyebaran Islam Nusantara belahan selatan disiarkan oleh Guru Ara atau Rato Ara. Setelah Pulau Sulu di Kepulauan Filipina, untuk Pulau Sulu Kepulauan Nusantara belahan utara oleh Makdum atau yang dimuliakan dari Malaka tahun 1380. Orang Maria Wawo khususnya, umumnya rakyat Bima adalah pendatang yang menyebar Islam di Bima. Sebelum pusat penyebaran Islam Aranae didirikan guru Arab di Kecamatan Wawo, barulah hati mereka lega, seperti yang dinyatakan pantun dalil Bima berikut ini. Woko istinja di Sera Junub, Mbia Sambura di So Sahadat, Samobo Gunta Manda di Sifat. Artinya, tumbuh yang suci di lembah Gumuk, tersebar suci di padang Sahadat, sekuntum kapas menjadi imam. Penyebar Islam Nusantara Aranae atau Rato Ara zaman kerajaan saja sampai zaman Kesultanan Bima sangat dihormati rakyat. Orang Bima yang menyebar Islam di Pulau Adonara dan Pulau Solor dipanggil dengan panggilan kehormatan Karo Bima. Jadi penyebaran Islam Bima ini sampai ke Pulau Solor. Pulau Solor itu pulau di NTT sana, Adonara dan Solor. Penyebaran kerajaan saja. Seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan penyebaran agama maupun yang ada kaitannya dengan syariat Islam seperti pernikahan, majelis taklim, zakat fitrah dan lain-lain diatur melalui masjid. Masjid Aranae didirikan guru Arab di Sorisigi, di sisi hulu sungai Sorisigi yang airnya mengalir ke Kecamatan Wera. Makanan yang dimakan maupun kesehatan guru Arab sangat dijaga oleh rakyat. Tempat bersuci maupun tempat mandi guru Arab tersebut dari rakyat banyak. Mata air sungai Oibura yang airnya mengalir ke Teluk Bima dipersiapkan untuk guru Arab dan kawan-kawannya bersuci, mandi dan bermain di sana. Rakyat pada waktu itu menaruh keyakinan bahwa Oibura atau air suci berkas guru Arab mandi dan bersuci, dengan izinnya Allah mengalirkan rahmat bagi rakyat, khususnya rakyat yang mandi dan bersuci di Oibura tersebut. Jadi rakyat ini banyak mengambil air sisa mandinya guru Arab, berebut mencari berkah atau karomah. Alat penyebaran Islam guru Ara atau Aranae. Yang dimaksudkan dengan kata Aranae artinya Arab besar, ialah pusat penyebaran Islam Arab yang didirikan oleh guru Arab di daerah Aranae. Lokasi Aranae itu letaknya di sekitar puncak Gunung Maria, Kecamatan Wawo, Bima, Pulau Sumbawa, kira-kira pada abad ke-14. Adapun penyebaran Islam Arab tersebut dipimpin sendiri oleh yang mulia guru Arab. Guru Arab membagi dua sistem penyebaran Islam sebagai berikut. 1. Penyebaran Islam tak langsung dan penyebaran Islam langsung. Yang dimaksud dengan penyebaran Islam tak langsung ialah penyebaran Islam yang menggunakan misi untuk menyampaikan maksud kepada tujuannya. Tetapi sebaliknya, penyebaran Islam langsung dakwah itulah misi yang menyampaikan maksud kepada setiap para pendengar. Alat-alat misi penyebaran Islam tersebut tak langsung diantaranya ialah seni ilmu kalam atau kalamu, berasal dari kalam kadi. 2. Seni pantun sagele, dari asal kata bahasa Bima segali atau sagali. 3. Seni pantun kalero, dari rakyat Donggo, atau penyebaran Islam langsung dilakukan melalui 1. Dakwah bebas dilakukan pada setiap kesempatan. 2. Majelis taklim. 3. Majelis pengajian khotbah dan lain-lain sejenisnya. Masing-masing sistem penyebaran Islam di Aranae yang diperkatakan dilakukan di daerah-daerah yang telah ditentukan, seperti penyebaran Islam tak langsung dilakukan di daerah yang belum disentuh oleh pengaruh dari luar dan
Sebaliknya, dakwah Islam tidak boleh berdakwah di daerah tersebut di atas. Pantun dalil diciptakan oleh Aranae. Penyebaran Islam tak langsung dipimpin sendiri oleh guru Aranae melalui pusat Aranae. Telah dikatakan bahwa Kalam Kadi telah berhasil mengislamkan rakyat Sape dan Wera di pantai timur Bima, Pulau Sumbawa. Terdorong oleh hasil yang dicapai oleh Kalam Kadi di pantai timur Bima, yang mulia guru Arab menyederhanakan Kalam Kadi yang berbahasa Arab menjadi Kalam Kadi bentuk Tarzina berbahasa Bima. Pantun seperti Tarzina dinamakan orang Bima pantun dalil Bima. Yang demikian itu dimaksudkan agar pantun dalil Bima bentuk Tarzina berbahasa Bima dengan mudah memahami misi yang terkandung di dalamnya. Menurut isi pantun dalil Bima dibagi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok pantun dalil umum. 2. Kelompok pantun dalil kubur. 3. Kelompok pantun dalil akhirat. Setelah kegagalan pantun segele atau alat penyebaran Islam orang Maria di Aranae yang akan diuraikan, kemudian diperkirakan pantun dalil kubur dan pantun dalil akhirat sangat berperan sebagai misi Islam ketika zaman penyebaran Islam Aranae di Bima. Untuk lebih meyakinkan kita, peranan pantun dalil kubur yang mengingatkan peristiwa kubur antara lain: Manesi bade perkara made tutada toro tandodi kadeekai mai malikul maut. 2. Ndakeku parakara made ngaji kahiri ilmu akhirat kubur matuka jabrai matoku kenece nidu awapita dana reron namori ese riru moro ngupana rasa mencewi raso. Maksudnya kira-kira sebagai berikut: kalau engkau tahu tentang peristiwa mati membujur ke utara, miring ke barat, menunggu datang Malikul Maut, beginilah tentang mati itu: pelajari seluruh ilmu akhirat. Kuburan sempit, Jibril melaknatmu. Menyesal kasar di balik tanah, mengembara roh di awan biru, mencari negeri tempat mengadu. Kalau telah melihat siksa alam masyar, orang yang tertipu kepada keindahan dunia menyesalkan perbuatannya. Demikian pantun dalil akhirat mengingatkan: ngupa wa upu ilmu diwa'a ngaji sara'a ilmu karo'a ndijera nente dimakento neke indo dula watidu loambali entau rawi'i watindi tiwi wa'a mala isi sahada 2 kai ibadah pai rabadeku wakindai mamade kang ngari wa ubandai kurade tesapu ndeu bandi doloa bandai. Maksudnya kira-kira demikian: kukaji dahulu ilmu yang akan kubawa, kukaji dahulu ilmu Quran, kuda tunggangan di akhirat nanti. Kalau telah berpulang tak mungkin kan kembali, harta terkumpul tak akan menyertai pergi selain syahadat dan ibadah. Kalau ku tahu diriku akan mati, ku gali dahulu kuburku sendiri, kecuali mandi yang tak dapat olehku sendiri. Pantun dalil umum mengajarkan bagaimana sifat orang beriman itu sebenarnya. Woko istinja disera junub, mbia sambura diso sahada, samobo wunta mandadi sifat, moti marifat mencewi lembo, ndiloja ngongga badou maimbi, baneena eda ambandiha saroga. Maksudnya kira-kira sebagai berikut: tumbuh yang suci di lembah gumuh, pecah tersebar di padang sahadat, sekuntum yang suci menjadi iman, samudra ma'rifat yang maha luas untuk dilayari oleh orang-orang yang beriman, ingin menghuni nikmatnya surga. Pantun dalil Bima setingkat lebih tinggi mutunya jika dibanding dengan isi dan mutu terjina. Untuk itu, mari kita bandingkan pantun dalil dengan terjina berikut ini. Banyak pemuda yang percaya sia-sia mencari bahagia tidak pernah bersua. Yang sebenarnya wahai adinda, bahagia itu hanya di tempat
jika di tempat tentu berjumpa. Ini merupakan part 1 ya dari cerita ini. Ini tentang pantun dulu saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2 tentang tradisi rimpu ya. Tradisi rimpu seperti umat Islam lainnya, pemimpin Aranae yaitu guru Arab mengingatkan kepada kaum wanita Bima supaya berimpu apabila keluar rumah. Yang dimaksud berimpu ialah menutup aurat. Ada 2 macam rimpu yang dikenal rakyat Bima di Bima, yaitu rimpu sampela, rimpu muda, dan rimpu tua, orang tua yang telah berumah tangga. Yang dimaksud dengan rimpu sampela atau rimpu muda ialah menutupi aurat dari ujung kaki sampai pada ujung rambut dengan membiarkan mata dalam keadaan terbuka. Rimpu tua menutupi aurat dari ujung kaki ke atas sampai ujung rambut dengan membiarkan seluruh muka dan bagian tangan batas siku dalam keadaan terbuka. Tradisi rimpu tidak mudah dilupakan oleh kaum wanita Bima dahulu sampai sekarang. Hal itu dapat kita lihat pada gambar-gambar berikutnya. Ini gambar-gambar orang rimpu zaman dulu. Ini kita lanjut lagi. Dakwah Islam Aranae dari Minangkabau. Pendiri pusat penyebar Islam Arab didirikan oleh guru Arab atau Ratu Ara atau Aranae. Telah diperkatakan guru Arab memimpin 2 macam penyebaran Islam Arab dari Aranae sebagai berikut. Penyebaran Islam langsung atau penyebaran Islam tak langsung. Penyebaran Islam langsung dakwah dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri melalui cabang Koludu di sekitar puncak Gunung Lambitu. Penyebaran Islam langsung dipimpin oleh bangsa kita sendiri melalui cabang Koludu di sekitar puncak Gunung Lambitu. Namun tak langsung dipimpin sendiri oleh guru Arab melalui pusat Aranae. Untuk melakukan penyebaran Islam langsung dakwah yang mulia guru Arab mendatangkan penyebar Islam ke pusat penyebaran Islam Arab Aranae di Bima, Pulau Sumbawa. Sangat meyakinkan Makdum atau yang dimuliakan yang berhasil mengislamkan Malaka dan rakyat Pulau Sulu di Kepulauan Filipina pada tahun 1380 menyertai Laki di Doumani datang ke Wosundaru dalam rangka penyebaran Islam langsung dakwah ke pusat Aranae Bima tersebut. Sebelum ke Cumi atau Sumi, Kecamatan Sape, para penyebar terlebih dahulu singgah ke desa Raipai, Kecamatan Wera, yang diperkirakan untuk mendapatkan pengarahan dari Yang Mulia Guru Aranae. Untuk menunggu tugas selanjutnya, penyebar ditampung di desa Sumi. Dari Raipai, para dakwah bergerak ke selatan menuju Sumi. Setelah terlebih dahulu menyimpang Sai di desa Simpasai atau Kecamatan Sape. Tembaromba. Setiba di desa Sumi, Kecamatan Sape, Yang Mulia para pendakwah diasramakan pada suatu tempat terpencil di sebelah timur desa Sumi atau Ncumi, kelak asrama para rato. Makdum yang dimuliakan dari Malaka, tempat itu orang namakan Kampung Rato. Adapun kesehatan makanan dan minuman yang dimuliakan mendapat jagaan ketat dari rakyat. Sebuah sumur dibuat orang dekat Kampung Rato. Sumur yang dalamnya lebih kurang 12 meter yang bergaris setengah 1 meter dilapisi dengan keping tembaga yang tebal dari dasar sampai ke permukaan. Itulah sebabnya sumur tersebut dinamakan Tembaromba. Kadang-kadang sumur yang hampir terlupakan orang itu mengundang rakyat datang ke sana untuk mengambil air yang dipancurkan dari sumur itu apabila jemaah haji sedang giat-giatnya melakukan wukuf di Padang Arafah. Sebab didirikannya Aranae. Penyebaran Islam Arab dan Maria sebelumnya sama-sama menyebar Islam di Raipai, di pantai timur Bima, Kecamatan Wera. Alat penyebaran Islam keduanya berbeda. Orang Arab memperalatkan kalam kadi dan orang Maria dengan sistem pari yang akan diuraikan pada bab berikutnya. Terdorong oleh hasil yang dicapai, orang Maria pindah dari
Raipai ke Wosundaru, lalu menyebar Islam dengan seni pantun segele di sekitar Gunung Maria, Kecamatan Wawo Bima, Pulau Sumbawa. Bagaimana pantun segele bisa berfungsi sebagai alat penyebar Islam? Jawabnya, pantun segele itu dinyanyikan apabila rakyat bergotong royong bertanam padi di ladang. Penduduk yang tinggal di sekitar puncak Gunung Maria pada waktu itu belum bercocok tanam padi untuk makanan pokok. Contohnya, rakyat Mbojo di Tutusungga bercocok tanam di 2 tempat di Rapauwi, dan rakyat Donggo yang tinggal di Donggonae bercocok tanam di sekitar Ngarolela. Jurang yang dalam inilah yang membatasi hubungan yang menyebabkan seni pantun segele tidak berfungsi sebagai alat penyebaran Islam dibanding dengan fungsi pantun segele di tempat lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa sebab yang membuat pantun segele tidak berfungsi sebagai alat penyebar Islam sekitar puncak Gunung Maria. Di antaranya ialah: 1. Bahasa pantun segele sulit dipahami artinya oleh orang kebanyakan. Hubungan sosial pertanian yang berbeda antara penduduk penyebar Islam dengan rekan-rekannya penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Maria ketika itu. Peduli hubungan gotong royong tak terpadu. Oleh karena beberapa hal yang disebut di atas, itulah pantun segele gagal untuk alat penyebar Islam orang Maria yang menyebar Islam sekitar puncak Gunung Maria. Jadi sejak datangnya guru ara ya di Sape itu di Raipai, orang Maria ini sudah ada Islam di situ. Islam itu sudah hadir. Ya. Jadi antara orang Maria menyebarkan Islam dengan guru ara ini berbarengan. Guru ara menyebarkan Islam di Werapai, ya, Werapai dan Sape sekitarnya. Nah, orang Maria menyebarkan Islam juga. Itu. Tapi orang Maria sudah ada sejak abad ke-13 penyebaran Islamnya. Pembagian tugas dakwah Islam Aranai. Seperti telah diperkatakan, dakwah Islam Aranai yang dipersiapkan di Kampung Rato setelah tiba waktunya akan ditempatkan di posnya masing-masing. Sebahagian di antara mereka menuju pusat pengaturan dakwah Islam di Kalokdu, dan sebahagian lagi menuju Reo, pusat dakwah Islam di Flores Barat, serta sisanya tetap tinggal di Kampung Rato. Adapun mereka yang tinggal itu ada keturunannya, ada keturunan kita dari Malaka yang dipersiapkan untuk mendidik kader-kader dakwah Islam di sana. Jadi ada keturunan kita nih, ya keturunan saya gitu loh, dari yang berasal dari Malaka. Para ince di Kampung Rato Sumi itulah yang tinggal di Kampung Melayu Sape. Yang lainnya menetap di Sakuru dan Kampung Rato Sila Kecamatan Bolo, dan lainnya ke Kampung Melayu Kecamatan Rasanai Bima. Ini keturunan saya itu menyebar ke sana tadi. Penyebaran Islam melalui Aranae. Kegagalan pantun Sagele Maria sebagai alat penyebaran Islam untuk rakyat yang tinggal di sekitar puncak Gunung Maria mengingatkan guru Arab menciptakan alat penggantinya yang baru. Untuk rakyat Palu yang tinggal di lokasi Palu, pendekatan memperalatkan Palu Mara. Dan untuk rakyat Mbojo yang diam di lokasi Tutasungga, pendekatan dilakukan dengan jikir Mbojo. Adapun jikir Donggo Mara diperalat untuk mendekatkan diri dengan rakyat Donggo. Dengan memperalatkan alat pendekatan tersebut, agama Islam dapat diajarkan kepada mereka. Setelah alat penyebaran Islam itu dipraktekkan, ternyata tidak mencapai hasil yang memuaskan. Malah sebaliknya, rakyat Mbojo di Tutasungga pindah ke Gona lalu menutup diri bersama rakyat Donggo di lokasi Donggonae. Jadi penyebaran Islam yang dilakukan oleh orang Maria itu kurang membuat tertarik orang-orang Bima pada saat itu, orang Bojo, karena caranya yang kurang inilah gitu, elegan kalau menurut orang dulu. Itu baru sampai situ, nanti saya teruskan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut lagi di part 3. Bagaimana rakyat Mbojo dan Donggo menutup diri dari pengaruh luar. Agar lebih jelas, kita ikuti tutur pantun Kalero berikut ini. Bela ala haya bela, bela le haya ala haya bela. Namai kakaro si janga laikere,
aina pana donggo mbei pani janga kalubu mengupa do dilabo. Artinya saudara haya itulah saudara-saudara kita si haya. Saudara haya saudara kita. Kalau tamu yang tak dikenal jangan lekas diberi hati. Jangan yang berbaju abu-abu mencari kawan baru. Walau jalan dari Donggo Nae tertutup rapat, bukan berarti di tempat lain tak ada jalan yang terbuka. Donggo dan rakyat Mbojo ketika itu belum kenal padi sebagai makanan pokok. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penyebar Islam. Rakyat Donggo Nae diajak bersama membuat sawah di Mpungga dan yang lain diajak bercocok tanam padi ladang di 3 Doro Cumpu. Padi ladang di 3 Doro Cumpu. Seruan para penyebar Islam Aranae mendapat sambutan dari Donggo Nae, lalu bergotong royong membuat sawah baru atau Mpungga di Mpungga dan belajar bercocok tanam padi di ladang di 3 tempat tersebut. Di dalam suasana belajar mengajar itu, agama Islam diajarkan juga kepada mereka secara perlahan-lahan. Kegotong royongan di bidang pertanian yang dicapai di Mpungga memuaskan kedua belah pihak. Rasa syukur pada Allah dibuktikan dengan perbuatan nyata sebagai berikut. Para sasti Wadunocu diletakkan di Bukit Doro Cumpu dekat Mpungga, dan prasasti yang sama diletakkan di Doro Cumpu dekat Donggo Nae, Kecamatan Wawo. Prasasti yang lain yaitu sebuah batu yang bertuliskan kalimat tauhid diletakkan pada dasar sumur berhala Lanco dekat Mpungga. Batu yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut sempat diangkat tentara Dai Nippon ke permukaan yang memanfaatkan Dewa Lanco untuk perlindungan Perang Dunia Kedua tahun 1943 dan diletakkan kembali ke tempatnya setelah Dai Nippon kalah perang tahun 1945. Penyebaran Islam Aranae melalui Arambolo. Yang disebut dengan kata Arambolo artinya Arab kecil, cabang Aranae. Aranae adalah anak Arab besar yang diatur guru Arab di sekitar puncak Gunung Maria, Kecamatan Wawo, Bima. Penyebaran Islam dengan alat dirangkap guru Arab melalui Aranae dan dakwah Islam dipimpin Lakili Doumani melalui cabang Arambolo di Kalodu di sekitar puncak Gunung Lambitu, Wawo, belahan tengah. Orang yang mau berpikir bahwa dakwah Islam dilakukan di tengah umat yang telah memeluk Islam, kalau dakwah itu kita lakukan di tengah umat yang telah belum beragama Islam, dapat kita katakan dakwah seperti itu sama dengan dakwah yang membodohkan diri sendiri. Penduduk yang tinggal di sebelah timur puncak Gunung Lambitu adalah orang Maria yang telah memeluk agama Islam jauh sebelumnya. Mereka belum memiliki ilmu pengetahuan dan belum pula mengenal dirinya sebagai khalifah di antaranya yang menyebar agama Allah Islam kepada umat manusia. Untuk itu guru Arab melalui kampung Rato Sumi, Kecamatan Sape, mengangkat Lakili untuk membangun orang Maria yang tertidur itu di Kalodu. Pendalaman ilmu agama Islam yang ada hubungan dengan tugas kekhalifahan di bumi dalam arti yang seluas-luasnya dakwah dilakukan di Kaworo. Namun metode pelicinan jalan di ajaran Islam dakwah dilakukan di Kamina. Ilmu agama Allah itu luas dipelajari setiap insan yang ingin mencapai surga Allah, seperti tutur pantun dalil berikut ini. Moti makrifat mencewi paja di loja wenggongga badou maimbi banaena eda ambandiha saroga. Maksudnya sebagai berikut: samudra makrifat yang maha luas direnangi oleh umat yang beriman karena ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sebelah barat dan utara puncak Gunung Lambitu didiami oleh rakyat Donggompili, pecahan Donggo Kala, yang memilih tinggal di Kala, ibu kota Kecamatan Donggo. Rakyat Donggo pada waktu itu telah memiliki akhlak yang mulia melalui upacara Cafi Sahe. Mereka berkalero syukur karena dengan kerbau ciptaan Allah itulah mereka menyelesaikan pertanian mereka. Kalero bersama dalam upacara Cafi Sahe dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penyebar Islam dari Kalodu.
Pantun Kalero yang mengandung ajaran agama Islam disusun demikian rupa sehingga isi maksudnya dengan mudah dimengerti rakyat. Demikianlah rakyat Donggo menerima Islam dan kala itu ingin mendapatkan pantun dalil yang bermutu. Datanglah ke Kuta Sambori, Kawuwu atau ke Kalemba. Penyebaran Islam Aranae berakhir. Setelah memimpin Islam Aranae dengan hasil yang gemilang, Yang Mulia Guru Arab meninggal di Wosundaru. Jenazahnya dikuburkan di puncak Gunung Maria, Kecamatan Wawo, Bima, Pulau Sumbawa sekitar abad ke-14. Pimpinan sementara Aranae dipercaya kepada Yang Mulia Lakili Doukani, yaitu Tuan Kali Kadi orang Minangkabau. Adapun Tuan Kali Kadi itu sebelumnya adalah penyebar Islam Aranae yang diserahi tugas dan mengatur dakwah Islam yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri melalui cabang Arambolo di Kalodu di sekitar puncak Gunung Lambitu, Kecamatan Wawo. Guru Ara ini meninggal pada abad ke-14. Ya, lalu setelah meninggal beliau menyerahkan kepemimpinan penyebaran Islam ya. Jadi Islam udah ada sebelum itu pada abad 13, pada abad ke-12 itu sudah ada Islam di Maria. Itu udah menyebar gitu, di Maria. Lalu datanglah Guru Ara pada abad 14 untuk meluruskan Islam-Islam yang dijalankan oleh orang Maria ini, meluruskan cara-caranya, tata caranya. Gitu. Jadi jelas orang Maria sudah Islam sejak abad ke-13 ya. Jadi tahun 1200-an kalau nggak salah. Itu orang Maria ini. Oke, part ke-4 ya, kalau nggak salah ini part ke-4. Saya ceritakan lagi tentang peninggalan penyebar Islam Arab di Bima. Selama Guru Arab mengatur pusat penyebaran Islam di daerah Aranae, Kecamatan Wawo, ada 5 macam pengaruh dan peninggalannya yang patut dicatat. Di antaranya ialah 1. Nama Aranae atau Arab besar, Alamboro atau Arab kecil. Nama tersebut terbentuk ketika Guru Arab mengatur pusat penyebar Islam Arab di sekitar puncak Gunung Maria. Guru Arab meninggal di Wosundaru, daerah Aranae. Lihat lampiran berikut. 3 macam kelompok pantun Bima pengaruh Terjina diciptakan untuk alat penyebaran Islam Aranae. Kelompok pantun Bima bentuk Terzina tersebut ialah pantun dalil Bima yang terdiri dari 2 kelompok, pantun dalil kubur, pantun dalil akhirat, pantun Sagele Maria, pantun umum Bima, pantun Sagele Maula, pantun Kalero. Busana tradisional Bima, pengaruh busana Aranae Rimpu yang telah membudaya di kalangan kaum wanita Bima di Bima. Lihat lampiran halaman berikutnya. Kuburan dengan piramida bersama kuburan rakyat di Tolo Bali Bima, yaitu kuburan Sultan Bima II Abdul Khair Sirajuddin dan kuburan Syekh Umar Al-Bantani dari Pagaruyung, Minangkabau. Pengaruh kuburan raja-raja Arab Mesir. Kapan orang Arab menyebar Islam di Bima? Penyebaran Islam Arab yang menyebar agama Islam di Kepulauan Nusantara diantaranya Abdul Latif, seorang pedagang dan mubalik yang mula-mula membawa Islam ke Pasai Aceh Utara. Maulana Malik Ibrahim, seorang pedagang mubalik Arab Hadramut yang membawa agama Islam ke Gresik. Syekh Makmur, seorang pedagang mubalik Arab, dan Maulana Hussein dari Gresik. Keduanya menyebar Islam ke Ternate dan Tidore di Maluku Utara dan sekitarnya. Malik Ibrahim tiba di Indonesia tahun 1379 Masehi dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah, bulan April 1491 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Tentang penyebaran Islam bangsa Arab, seorang ahli mengatakan rencana penyebaran Islam ke seluruh Nusantara berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah kita dapati telah menanamkan kepercayaan pada diri saya. Pasti ya, penulis telah ada sebelum berdiri kerajaan, menanamkan kepercayaan diri saya bahwa pasti Islam telah ada sebelum berdiri kerajaan Pasai, ketika cendekiawan-cendekiawan ulama-ulama Islam bahkan penguasa-penguasa daulat Abbasiyah telah datang dari Baghdad ketika kerajaan itu pada pertengahan abad ke-3
telah mendapat serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu 17 Januari 1258 Masehi. Kedatangan penyebar Islam Arab yang menyebar Islam di pantai timur Bima, Pulau Sumbawa, mendirikan pusat penyebaran Islam Arab di sekitar puncak Gunung Maria, Kecamatan Wabo. Berdasarkan bukti yang telah kita dapati, diperkirakan penyebaran Islam Arab yang menyebar agama Islam di Pulau Nusantara sejaman datangnya dengan datangnya guru Arab yang mendirikan badan penyebaran Islam Arab ini sebagai badan tersebut di atas. Orang Maria Wabo. Sejak dari Wosundaru, orang Maria telah menyebar agama Islam di sana. Sistem penyebaran agama Islam yang tak berkenan di hati rakyat kadang-kadang menjengkelkan. Oleh sebab itu, melalui Wawo di Teluk Bone dengan berpuluh-puluh perahu layar, mereka tinggalkan tanah kelahirannya menuju desa Rai di pantai timur Bima, Kecamatan Wera. Adapun perahu yang telah mereka pakai itu dibakar dan puing-puingnya telah menjadi pulau kecil di sebelah timur Rai tersebut. Adapun pembakaran perahu itu dimaksud untuk menjaga agar di antara mereka jangan ada yang kembali pulang, seperti yang pernah mereka lakukan di Wosundaru bersama pedagang mubalik bangsa Arab menyebar Islam di Rai, Kecamatan Wera. Jadi orang Maria Wawo ini datang juga ke Bima ya untuk menyebarkan Islam, lalu mendirikan perkampungan nih namanya Maria di Wosundaru ya. Penyebaran Islam sistem pari. Penyebaran Islam yang merugikan seperti yang telah diperkatakan tak terulangkan lagi di Rai Pai. Oleh sebab itu penyebaran Islam dilakukan dengan sistem pari. Sesuai dengan sistem sebar, artinya penyebar Islam yang satu tidak boleh tinggal berdekatan dengan penyebar Islam yang lainnya. Maka orang Maria yang menyebar Islam di Rai Pai melebarkan sayapnya ya kira ke Radu di Kecamatan Wera belahan utara. Sebagiannya lagi menuju Lamere dan Sumi di Kecamatan Sape. Adapun sisanya menyebar penyebaran Islam Arab di Rai Pai. Praktek penyebaran Islam sistem pari. Praktek penyebaran Islam sistem pari mengatur supaya penyebar yang satu harus berjauhan tempat tinggal dari penyebar Islam yang lainnya. Di dalam prakteknya, pada setiap rumah penyebar Islam itu tinggal diadakan majelis pengajian. Adapun murid, guru-guru atau penasihat diangkat dari keluarga mereka sendiri. Dan dengan cara demikian, lambat laun agama Islam dapat diterima oleh masyarakat dan rakyat. Menurut Pantun Tani, penyebaran Islam sistem pari hasilnya berlimpah ruah. Tetapi kalau gagal, sayur mayur pun ada seperti yang dimisalkan oleh pantun ini. Patu saputu toi, pari cera salobe ngaro, girasi ronggana saro sarangge. Patu saputu toi, pari cera salobe ngaro, watisi pokuna kapoke jago. Maksudnya adalah bibit yang sedikit ini disebar ke seluas-luas mungkin lahan kalau berhasil berlimpah ruah. Bibit yang sedikit ini disebar ke seluas-luas lahan kalau tak berhasil jagung kecil pun tidak ada. Jika jagung kecil pun ada. Menyebar Islam ke Oi Sampai. Terdorong oleh hasil yang dicapai penyebar Islam orang Maria dari Rai Pai pindah ke Oi Sampai, pengalaman mereka di bidang penyebaran Islam selangkah lebih maju dibanding dengan sebelumnya. Jadi yang dimaksud orang Maria ini ya, orang yang datang dari Sulawesi ya, yang akhirnya datang ke Rai Sampai, Rai atau Pai Wera, namanya orang Maria. Orang Maria ini bukan Maria yang di Wawo awalnya nih, ini cerita sejarah awalnya. Ini orang Maria yang nyebrang dari pulau Sulawesi sana, gitu, langsung datang ke sini menyebarkan Islam. Ya, penyebaran Islam selangkah lebih maju dibanding dengan sebelumnya. Di samping mempraktekkan penyebaran Islam sistem pari, mereka
menempa besi di Oi Sampai dan sekitarnya, sambil belajar mengajar tanpa menempa besi tersebut. Agama Islam diajarkan juga dan tersebarlah agama Islam di Oi Sampai dan sekitarnya pada abad ke-14. Orang Maria menyebar Islam ke Wosundaru. Penyebaran Islam yang berhasil dicapai oleh orang Maria di Oi Sampai meyakinkan orang Maria penyebar Islam di sekitar puncak Gunung Maria di Wosundaru. Penyebaran agama Islam memperalatkan seni pantun Sagele sebagai misi yang dinyanyikan ketika orang Maria bergotong royong bertanam padi di ladang, yang menyebabkan pantun Sagele gagal untuk alat penyebaran Islam bagi penduduk yang tinggal di sekitar puncak Gunung Maria. Dibahas pada uraian berikut sebab-sebab Arana didirikan. Jadi orang Maria ini orang Maria yang dari desa Maria yang ada di Sulawesi, di Kendari, salah ya, Kendari sana. Itu dia datang hijrah ke sini nyampe ke Paiwera menyebarkan Islam, sehingga mendirikan perkampungan yang namanya Maria Wawo yang sekarang kita ketahui. Gitu. Menyebarkan Islam. Nah, orang Maria inilah yang disebut orang Maria inilah yang dari Kesultanan Delhi, ya, Kesultanan Delhi yang menikah dengan putri dari Ternate yang tinggal di Kampung Maria di Kendari sana, Sulawesi Selatan, yang akhirnya hijrah ke sini. Hijrah menjadi orang Maria, hijrah ke Bima. Gitu. Datang ke Bima menyiarkan agama Islam pada abad ke-13. Mereka datang duluan sini. Ini yang dibilang tadi, orang Maria itu keturunan dari Delhi, Sumatera Utara. Itu ya. Itu part keempat ya masalah. Besok akan saya teruskan lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.